Apa yang tersirat dalam pikiran Anda ketika mendengar kata stroke? Mungkin yang terlintas dalam pikiran Anda adalah kelumpuhan separuh badan, kesulitan komunikasi, atau bahkan yang parah adalah harus berbaring di tempat tidur seumur hidup, ya, dengan mengandalkan bantuan dari orang lain untuk melakukan aktivitas harian. Nah, kondisi-kondisi ini seringkali menyebabkan penderita stroke itu mengalami depresi, kemudian menyerah dengan kondisi ini. Kondisi ini dirasakan sangat berat bagi penderita stroke. Tetapi apakah tidak ada harapan bagi penderita stroke untuk pulih kembali, bahkan normal seperti sebelum terkena stroke? Tentu saja ada harapan itu. Nah, opini saya Dr. Roy kali ini akan membahas harapan bagi penderita stroke untuk recovery total pasca terkena stroke. Keton sebagai solusi cerdas dalam recovery pasca stroke. Ini sebuah rahasia yang jarang diketahui oleh banyak orang, termasuk juga di kalangan medis, tidak mengetahui bahwa ada satu zat yang sangat baik untuk recovery pasca stroke. Nah, sebelum membahasnya, saya akan mencoba berbagi kisah dari dua orang teman yang saya kenal melalui pertemanan di Facebook dalam kelompok ketofastosis. Kelompok ketofastosis itu adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan diet keto dan melakukan intermittent fasting. Dengan menjalankan dua hal ini, diet keto dan intermittent fasting, maka tubuh mereka menggunakan keton sebagai sumber bahan bakar utama. Sebagaimana diketahui, tubuh kita ini sebenarnya bisa menggunakan dua bahan bakar di dalam proses metabolisme, yaitu glukosa atau gula darah yang berasal dari karbohidrat dan keton yang berasal dari pembakaran lemak. Itu adalah bahan bakar yang digunakan di dalam tubuh ini dalam proses metabolisme tubuh, ya, metabolisme sel. Kembali kepada dua teman saya ini mengalami stroke yang berat menurut saya, ya, yaitu stroke perdarahan. Perlu Anda ketahui bahwa stroke itu ada dua jenis, yaitu stroke pembuntuan yang disebut sebagai stroke infark, dan yang kedua adalah stroke perdarahan atau disebut sebagai stroke hemoragik. Nah, untuk stroke hemoragik ini lebih berat kondisinya dibandingkan dengan stroke pembuntuan atau infark, ya. Dan kedua teman saya ini mengalami stroke perdarahan. Jadi termasuk stroke yang berat, ya. Bahkan pasca stroke itu mereka harus dibantu untuk aktivitas hariannya. Tetapi bersyukur mereka mengenal pola hidup ketoastosis ini, melakukan diet keto dan melakukan intermittent fasting sehingga tubuhnya bisa menggunakan keton sebagai bahan bakar utama atau proses metabolisme dalam tubuhnya, ternyata berdampak juga dalam recovery terhadap stroke-nya. Kedua teman kami ini itu bisa melakukan aktivitas hariannya secara normal, bahkan mereka merasa lebih fit dibandingkan sebelum terkena stroke. Ya, dan mereka mengalami obesitas sebelum stroke itu. Setelah melakukan diet keto, ketopastosis, ya, diet keto dan intermittent fasting, stroke-nya bisa recovery dengan baik dan tubuhnya menjadi langsing dan tidak mengalami obesitas lagi, ya, dan menjadi lebih fit lagi. Bahkan mereka bisa melakukan aktivitas yang dulu tidak pernah dilakukan sebelum stroke itu, misalnya saja naik gunung, kemudian olahraga nge-gym, ya, olahraga dengan beban dan sebagainya, mereka bisa laksanakan dengan baik dan mudah. Jadi dengan menggunakan pola hidup ketofastosis ini yang menggunakan energi keton. Nah, kalau Anda penasaran dengan kisah mereka, silakan Anda bisa ikuti mereka di Facebook dengan nama profilnya adalah Tomo AS dan Batak Basuki. Anda juga bisa ikuti mereka, ya, supaya mereka juga bisa berbagi pada Anda bagaimana cara-cara bisa recovery dengan baik. Recovery menurut saya pemulihan sempurna di dalam stroke-nya itu, ya. Bisa penasaran, ikuti mereka, ya. Dan saya pun sebenarnya juga penasaran bagaimana keton itu bisa membantu penderita stroke mendapatkan pemulihan yang baik sekali, ya, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum stroke, ya. Itu yang luar biasa. Saya pelajari beberapa jurnal, ternyata minimal ada 4 cara keton membantu penderita stroke untuk mendapatkan recovery yang baik, yang full recovery, ya, ini, ya, pemulihan yang sempurna jadinya, ya. Sekali lagi ada 4 cara. Yang pertama adalah keton itu menyuplai atau memberikan energi yang stabil. Nah, energi yang stabil, suplai energi yang stabil ini sangat dibutuhkan bagi sel yang mengalami cedera, ya. Stroke itu sel otak mengalami cedera. Jadi
mengalami kerusakan dan bahkan mengalami kematian kalau tidak mendapatkan pertolongan segera. Nah, ketika menggunakan keton, maka keton ini adalah sumber energi yang stabil. Mengapa stabil? Karena sumber keton itu dari lemak tubuh kita sendiri sebenarnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh suplai dari luar. Berbeda dengan karbohidrat atau gula itu harus ada masukan, harus ada makanan yang masuk ke dalam mulut ini untuk diubah menjadi gula darah. Tetapi kalau keton bisa menggunakan lemak yang tersedia di dalam tubuh ini. Tubuh kita pasti memiliki cadangan lemak kan, apalagi kalau orang yang mengalami obesitas seperti Utomo dan Mas Tata Basuki itu sebelumnya mengalami obesitas, sehingga cadangan lemaknya juga sangat banyak. Dan ketika mereka bisa mengakses keton, ya, atau mengakses lemak untuk diubah menjadi keton, maka sumbernya atau suplai energinya sangat banyak sekali dan tentu saja lebih stabil dibandingkan dengan gula darah, ya. Gula darah itu atau glukosa itu suplainya tidak stabil. Ketika habis makan karbohidrat, maka suplainya tinggi sekali, tapi dengan cepat diturunkan, sehingga tidak stabil. Berbeda dengan keton itu stabil. Nah, kestabilan suplai energi ini sangat penting sekali untuk recovery sel otak yang mengalami cedera pasca stroke. Bila tidak stabil, tentu saja pemulihannya juga akan lambat dan pasti meninggalkan bekas dari stroke itu. Sekali lagi, keton memberikan suplai energi yang stabil untuk mendukung recovery sel otak dari cedera pasca stroke. Perlu diketahui bahwa sel otak itu sangat membutuhkan energi yang luar biasa, yang banyak sekali, ya. Otak itu kan kira-kira hanya 2% dari volume tubuh kita ini, ya, dari total tubuh kita ini. Tetapi dia membutuhkan 20-25% energi dari keseluruhan kebutuhan energi harian tubuh kita ini. Jadi sangat besar dia membutuhkan energinya. Karena itu ketika suplai energi yang stabil, maka otak itu senang sekali, ya, karena tidak akan kekurangan energi. Terlebih lagi pada otak yang mengalami cedera, ya. Jadi harus ada suplai energi yang stabil untuk itu. Itu adalah cara keton membantu pemulihan stroke untuk yang pertama, ya. Yang kedua, keton itu adalah zat yang anti-inflamasi, anti keradangan. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa ketika sel kita cedera, termasuk sel neuron atau sel saraf yang di otak ini cedera, maka menimbulkan keradangan. Nah, keradangan itu sendiri bisa menghambat perbaikan dari sel otak. Jadinya, karena itu ketika menggunakan keton, maka keradangan di otak itu juga akan dikurangi, sehingga hambatan untuk recovery itu bisa dihilangkan. Karena itu otak bisa recovery dengan lebih baik dan lebih cepat ketika keradangannya dihilangkan atau dihindari, diatasi, ya, dengan keton ini. Keton adalah zat anti-inflamasi, anti keradangan. Itu adalah cara yang kedua dari keton. Kemudian cara yang ketiga, keton itu memicu proses neuroplastisitas. Apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas itu adalah sel otak punya suatu keunikan cara kerja yang luar biasa, yaitu dia bisa meningkatkan konektivitas. Jadi sel saraf itu seperti aliran listrik, ya. Jadi terkoneksi satu dengan yang lain. Dan neuroplastisitas itu adalah memperbaiki konektivitas dari sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Ketika sel saraf satunya ada satu yang cedera, maka dia akan memperbaiki koneksinya itu, ya, yang ketika cedera terputus kemudian bisa diperbaiki, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan konektivitas itu, memperkuat konektivitas itu, dan juga bahkan bisa membentuk sel saraf baru atau sel otak baru, ya, dan juga bisa menyingkirkan atau menghilangkan sel otak yang tidak bisa dipakai lagi. Dan itu adalah kondisi neuroplastisitas. Keton memicu beberapa protein yang mendukung adanya neuroplastisitas ini, yaitu protein kinase B dan BDNF. BDNF itu Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu adalah protein yang bisa memicu timbulnya neuroplastisitas di dalam otak. Neuroplastisitas ini sangat penting sekali di dalam proses recovery sel otak, neuron otak pasca stroke itu. Nah, itu proses yang ketiga, bagaimana keton membantu perbaikan atau recovery pasca stroke. Dan yang keempat yang luar biasa bagi saya adalah ternyata
keton itu bisa memicu timbulnya angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru, ya. Nah, ini yang penting sekali bahwa stroke itu adalah kerusakan otak, sel otak, karena terganggunya aliran darah ke otak. Gangguan pembuluh darah menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Pembuluh darah itu bisa terbuntu yang mengakibatkan stroke pembuntuan yang saya sebutkan tadi itu, ataupun bisa pecah yang disebut sebagai stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ya, dan itu disebabkan karena kondisi pembuluh darah yang kurang baik, baik buntu maupun rapuh, ya, sehingga pecah. Dan ternyata ketika terjadi kerusakan itu, dampaknya adalah aliran darah ke sel otak itu terhambat. Dengan terhambatnya aliran darah ke otak, ya, ke sel otak, maka suplai nutrisi baik untuk energi maupun mikronutrisi untuk meningkatkan atau memperlancar fungsi otak juga terganggu kan jadinya. Dan yang terpenting lagi, darah itu membawa oksigen. Nah, otak itu juga sangat rakus dengan oksigen, sangat membutuhkan oksigen. Sama dengan makanan tadi itu, meskipun otak itu volumenya hanya 2% saja, tetapi dia bisa meminta oksigen sampai 20% dari kebutuhan total tubuh ini. Dia sangat membutuhkan oksigen. Nah, ketika aliran darah ke otak itu terhambat, maka oksigen, suplai oksigen ke otak juga terhambat kan. Jadi ya, nah, keton itu bisa memicu timbulnya pembentukan pembuluh darah baru. Ya, ketika di sini terblok buntu, maka dia bisa membentuk pembuluh darah baru lagi. Dia seolah-olah ketika pipanya terbuntu, maka dibentuklah pipa baru lagi untuk mengaliri ke daerah yang memang membutuhkan yang terbuntu karena tidak mendapatkan suplai darah tadi itu, ya. Dia dibuatkan dan keton memicu terbentuknya pembuluh darah baru ini, ya. Keton bisa memicu protein yang dibutuhkan untuk membentukkan pembuluh darah baru itu, yaitu yang disebut sebagai VEGF, ya, vascular endothelial growth factor. Jadi dia bisa membentuk pembuluh darah baru melalui pertumbuhan dari endotel, ya, suatu lapisan di pembuluh darah sehingga terbentuk aliran baru lagi. Nah, ini memberikan suplai makanan dan suplai oksigen yang baik yang baru jadinya, ya, sehingga pemulihan sel otak pasca stroke itu menjadi lebih baik dan lebih cepat lagi jadinya. Nah, 4 cara ini ya, sekali lagi keton itu mensuplai energi yang stabil. Yang kedua, dia anti radang, menghilangkan keradangan pasca stroke sehingga mempercepat pemulihan. Yang ketiga adalah meningkatkan atau memicu timbulnya neuroplastisitas yang sangat penting dalam perbaikan sel otak. Dan yang keempat adalah pembentukan pembuluh darah baru yang disebut sebagai angiogenesis. Ya, aliran darahnya menjadi lancar ke sel otak yang terganggu tadi itu karena stroke. Ya, 4 cara itu keton melakukan recovery terhadap sel-sel otak pasca stroke. Lalu pertanyaannya bagaimana mendapatkan keton itu? Sangat mudah sekali sebenarnya. Yang pertama adalah dengan melakukan intermittent fasting, puasa berjangka. Usahakan puasa minimal 16 jam, ya, jendela puasanya, dan maksimal jendela makan adalah 8 jam. Ya. Dengan demikian akan terbentuk keton. Keton itu bisa dimanfaatkan untuk recovery dari sel otak. Selain itu juga bisa melakukan diet keto namanya, ya, ketogenic diet, yaitu diet dengan membatasi karbohidrat serendah-rendahnya, seminim mungkin konsumsi karbohidrat, dan meningkatkan konsumsi lemak, ya, menambah konsumsi lemak dan juga moderate protein. Ya, contohnya adalah diet keto, ya. Itu adalah cara untuk mendapatkan keton bagi tubuh ini, ya. Selain juga memang ada sediaan-sediaan preparat-preparat keton yang bisa dikonsumsi, ya. Tetapi saya anjurkan secara mudah saja, secara alami saja dengan melakukan intermittent fasting dan diet keto. Dua hal ini akan memberikan sumber keton yang luar biasa bagi tubuh Anda untuk melakukan recovery pasca stroke. Gampang sekali kan? Kalau Anda tertarik dengan intermittent fasting maupun diet keto, silakan simak pada video-video saya, pada playlist-playlist saya mengenai intermittent fasting dan diet keto. Silakan simak di sana ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Bila tayangan kali ini bermanfaat bagi Anda bisa berikan kepada yang lainnya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.